Pemirsa, drummer Superman is Dead IGD Ari Astina alias Jering kembali memenuhi panggilan polisi. Uniknya, Jering yang biasanya tegar dan menatap tajam, penuh keberanian, justru terlihat lesu hingga memilih menghindari media. Bahkan di hadapan penyidik di Treskrimsus Polda Bali, Jering duduk dengan wajah tertunduk. Selain itu, ia juga memilih memalingkan wajah menghindari rekam kamera media. Usai menjalani pemeriksaan, akhirnya Jering ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ujaran kebencian dan menyudutkan Ikatan Dokter Indonesia dan pencemaran nama baik. Jering digiring untuk menjalani rapid test dengan kedua tangan terborgol. Ya, Jering hari ini sudah kita panggil sebagai tersangka, gelar juga sudah kita laksanakan. Kemudian materinya adalah masalah yang postingan tanggal 13 Juni sama 15 Juni dan sudah memberikan keterangannya. Hari ini juga sudah resmi kita tahan. Ada yang mau disampaikan, Bu? No comment. Oh ya, ada satu hal yang mau saya. Jadi pesan saya kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada ID kemarin. Dan ya, saya sekarang di sel tidak apa-apa. Yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang harus kehilangan bayinya. Ya, silahkan publik yang menilai, masyarakat yang menilai persoalan ini, masyarakat yang menilai kenapa prosesnya seperti ini. Tapi intinya adalah Jering mungkin bisa di sel ditahan, tapi kami berharap sekali lagi yang ahli bahasa, orang-orang yang super sopan santun bisa mengkritik situasi ini karena banyak ibu-ibu yang melahirkan, orang yang banyak menjadi korban dari rapid test ini. Jadi yang ingin disampaikan oleh klien saya. Sekalipun sempat kedatangan istri tercinta selama pemeriksaan, namun kemesraan yang terjadi tak mengubah keputusan polisi menetapkan pelantun Sunset di Tanah Anarki itu dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ancamannya 6 tahun. Selain ITE ada lagi? Ya, ada beberapa pasal terkait dengan ITE juga. KUHP kan? KUHP juga kita juntuhkan. Itu tentang apa nih yang KUHP? Pencemaran nama baik. Berselisih paham melalui media sosial, bukan sekali ini saja dilakukan oleh suami Nola Alexandra itu terkait COVID-19. Selain Dr. Tirta, sederet artis juga pernah berkonflik dengan musisi asal Bali itu, salah satunya Ahmad Dhani. Meski demikian, Jering tetap bersuara dan mengkritik soal penanganan COVID-19 ini. Bisa jadi, lantas benarkah penegak hukum mulai gerah dengan sikap Jering yang kerap membuat gaduh, hingga akhirnya mengamankan Jering di tahanan Polda Bali, lantaran secara hukum Jering terbukti melakukan pelanggaran pada Undang-Undang ITE? Supaya nanti tidak mengulangi satu perbuatannya. Kalau kita ketahui kan tanggal 13 itu kan masalah yang kacau WHO, kemudian yang masalah ibu-ibu hamil yang di rapid test, kemudian ada komentar Jering lagi yang ID dan RS yang mengadu domba dengan hak rakyat. Ya, kasus Jering yang ditahan lantaran dianggap melecehkan ID melalui media sosial. Lantas bagaimana dengan musisi Anji sebagai pemilik akun Dunia Manji dan Hadi Pranoto, sosok yang mengaku telah menemukan obat COVID-19? Akankah kegaduhan yang dilakukan keduanya akan berakhir dengan penahanan Anji dan Hadi Pranoto? Maklum, keduanya kini sudah dilaporkan polisi oleh Cyber Indonesia atas dugaan berita bohong pada 3 Agustus lalu. Anji bahkan sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Yuk, siap bang. Misi bang, maaf. Iya, karena kita baru ditanyain soal biodata, soal dan pekerjaan identitas. Jadi nanti Harus kita akan seputaran jelaskan. identitas aja. Ini pemeriksaan baru nanti jam 2 nanti lanjut lagi. Setengah 2 ya? Ya, setengah 2. Setengah 2 nanti akan dilanjutkan. Setelah itu kita bisa kasih keterangan karena kalau sekarang sepertinya kita Belum ada yang ya, karena memang yang belum ada yang bisa disampaikan karena saat ini yang ditanyakan baru identitas saja. Sementara itu, Hadi Pranoto yang menurut rencana akan memenuhi panggilan polisi pada Kamis ini untuk memberikan keterangan. Namun pada Rabu kemarin, kuasa hukum Hadi Pranoto bertandang ke Polda Metro Jaya guna berkonsultasi dengan pihak penyidik. Lalu benarkah kedatangan kuasa hukum ke polisi lantaran Hadi Pranoto belum siap untuk diperiksa polisi? Dan benarkah hanya berkonsultasi? Belum sampai pemeriksaan, baru ngobrol-ngobrol aja sebentar. Setelah itu nanti dilanjutkan ke yang lain. Tapi tadi juga sudah ngobrol sama penyidik dari cyber. Ya nanti tinggal dilanjutkan. Tadi sudah ada surat panggilan. Hari Kamis rencananya dipanggil dari pihak penyidik.